Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah. Saya hanya akan menyatakan bahwa organisasi Habib itu bukanlah milik NU. Dan organisasi NU itu bukan milik Habib. Organisasinya Habib itulah Robitoh Alawiyah yang dipimpin oleh Pak Taufik Asegaf, dan organisasinya Nadlin adalah Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Gus Yahya Stakuf. Masing-masing organisasi ini kan visi misinya itu berbeda, ADRT-nya juga berbeda. Nah, terus bagaimana kalau organisasi NU itu ada Habib? Jangankan ada Habib, ada preman pun boleh masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama, karena organisasi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang terbuka untuk siapapun yang masuk menjadi anggotanya, selama anggota tersebut itu mentaati tata tertib dan aturan yang berlaku pada organisasi Nahdlatul Ulama, termasuk Habib boleh saja masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Yang penting itu taat, ya, sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku di organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kemudian masuk, ya, punya tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan ADRT, visi misi dan tata tertib yang berlaku, ya bisa jadi malah akan menjadi penabuh bagi pergerakan organisasi Nahdlatul Ulama. Habib masuk boleh kalau memang itu mentaati tata tertib, tetapi kalau ada pembangkangan terhadap aturan yang berlaku di organisasi, maka itu akan menjadi penabuh di organisasi. Wajib bagi para pengurus NU, terutama ketua dan PBNU-nya, itu memecat dan mengeluarkan anggota, meskipun walaupun ya itu berkata Habib ke profesor ke doktor ke, kalau sudah nggak taat dan membangkang, itu harus ya dikeluarkan gitu. Sebab itu akan menjadi kisruh dan menjadi carut marutnya perjalanan organisasi, termasuk di sini yaitu yang saya perhatikan Habib Lutfi itu ya, yang jelas-jelas membangkang aturan visi misi ADRT organisasi Nahdlatul Ulama. Ini wajib itu dipecat daripada organisasi itu, tidak pandang siapa ya dia itu kan, apalagi dengan terang-terangan mengambil Jatman yang notabene adalah bagian daripada organisasi NU dan milik organisasi NU, begitu dibegal ya oleh Habib Lutfi. Ini adalah wujud dari pembangkangan. Itu terjadinya demikian itu mungkin ada asbab kenapa, ya, di antara pengurus NU ya bisa jadi itu karena terlalu husnuzon ya terhadap Habib oknum yang ada di NU, sehingga mereka merasa remeh terhadap memandang PBNU itu, sehingga seperti dia bebas untuk berbuat itu. Ada rasa pekiwuh katanya itu, ya, husnuzon, atau juga mengedepankan angga unggu dalam setiap teguran
atau pendekatan terhadap Habib itu. Luar biasa itu. NU itu ya, adabnya, angka unggulnya terhadap orang lebih sepuh, apalagi terhadap Habib itu bukan hanya ya mengutapkan unggu, tapi ada sebagian itu pengurusnya yang sangat memuja gitu, sehingga utak mata hatinya ya menganggap remeh daripada selain habaib yang dalam hal ini adalah para pejuang Trahawawi Songo. Itu kan sudah menyebar itu videonya itu. Nah, atas pembangkangan yang terjadi itu ketua NU ya, PBNU itu harus bertanggung jawab itu, karena bisa jadi itu akibat kelebihan angka ungu yang tidak pada tempatnya itu, sehingga merasa Habib Lutfi itu besar kepala, dan nyatanya dia berani kok mendirikan Jakman tandingan itu, meskipun sekarang katanya itu diganti ya namanya, labelnya itu dengan Parman gitu ya, perkumpulan gitu. Jamnya Toreko. Nah, ini pembangkangan semacam ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dengan alasan khusnudon, tidak boleh dengan alasan kita mengedepankan unggu-unggu. Sampean kok terhadap orang-orang yang berilmu itu, ya Haji Imaduddin CS itu, karena tidak sepaham kok, tidak pakai angka ungu, main pecat, main depak itu, bahkan injek-injek gitu, serendah-rendah gitu. Ini kan kekeliruan yang luar biasa itu. Jadi saya kira nanti itu bukan hanya Habib Lutfi saja, mungkin Habib-Habib yang lain juga akan menjadi berani untuk membangkang. Nah, kalau seperti itu, ya sebaiknya dari mulai sekarang itu PBNU itu harus bersikap tegas, kemudian bersihkan itu organisasi itu daripada orang-orang yang oknum-oknum yang berpotensi untuk mempengaruhi, menguasai, ya, membangkangi, gitu kan, mengangkangi, itu, atau menyusupi program-program yang tidak sesuai. Jangan karena angga ungu, jangan karena husnuzon, jangan karena percaya atas kezuriatannya itu ke nanti. Lihat itu pendapat-pendapat orang berilmu, wahai PBNU, gitu kan. Jangan orang-orang yang menyampaikan pendapat bodoh, goblok, pengangguran. Ini kan kekeliruan fatal itu dalam etika kita, mengambil hikmah atau mengambil pendapat, pesan daripada yang lain. Mestinya itu kan berlaku unzur makana wala tanzur mangkana itu. Jangan lihat itu dari siapa itu. Kalau ada masukan, bagaimana masukan itu? Kalau baik, membangun, ya kita terima. Jangan dulu karena kebencian. Kemudian diri kita tunas meremehkan sosok orangnya, latar belakang orangnya, itu kan. Yang dibilang pengangguran lah, yang dibilang goblok lah bagi peneliti dan sebagainya, catatan sebagainya. Nah, itu kan kesombongan itu namanya. Kita tahu bahwa seorang sufi itu tidak mungkin lah seperti yang dilakukan oleh Habib Lutfi itu, apalagi itu katanya pimpinan sufi dunia. Masa seorang sufi kok masih saja tuh hubud dunia wal jah. Tiada kewaraan gitu, tiada kezuhudan.
ambisi masih gede itu kan, kedudukan itu. Tidak ada itu tanda-tanda kesufian alim alam mahaja, bukan. Ya, masuk pada kriteria ulama saja itu. Kayaknya itu jauh. Aliyun lutfun mulkun gitu. Itu jauh sekali. Dan bahkan ketersambungan nasabnya juga, kalau betul itu cucu Nabi, ya Nabi itu kan tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu, adab, contoh tauladan, gitu kan. Dan ilmunya apa yang disampaikan, gitu kan. Ilmu itu kan idrakul syai'in bil haqiqah wal yaqin wal ma'rifat. Kalau hanya kulit, orang awam juga banyak paham, orang nggak sekolah juga banyak yang paham, asal beropini, asal bernarasi, asal menyampaikan framing, gitu kan. Ini harus ditindak tegas, yaitu. Dan saya sudah melihat, alhamdulillah ini dari PBN itu sudah ada ketegasan untuk kali ini, yaitu melaporkan itu benar seperti itu ya. Tapi maksud saya, adanya pembangan itu akibat lemahnya, kurang tegasnya itu PBN itu. Kok sampai terjadi seperti itu, gitu kan. Baik anggungku itu, apalagi kepada orang yang lebih sepuh. Tapi dalam hal ya kemaksiatan yang diperbuat oleh siapapun, gak pandang mesti itu. Ya, mau sepuh ya, mau pimpinan dunia, kayak mau sufi kan, gitu. Ya. Apalagi kesufiannya itu kok rada ada tanda tanya, itu benar nggak itu, gitu kan. Membiarkan kemungkaran, ya membiarkan kemungkaran, saya maksud itu banyak sekali yang sewadah dengan beliau itu, macam-macam pernyataan dan menebar framing sesat, pembodohan ke umat, tapi diem kok. NU dirusak gitu, dipelencengkan sejarahnya oleh siapa? Diem, gitu. Begitulah saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah. Jadi sekarang ini kita harus pandai-pandai itu mencari pemimpin itu, jangan hanya kita tergiur oleh pengakuan, jangan tergiur oleh lemah lembutnya sikap pernyataan, tapi cobalah perhatikan apa bekas-bekas yang dia lakukan itu. Apakah ada manfaat atau ada madarat? Lebih banyak madarat. Meskipun siapa dia, kalau memang itu menimbulkan banyak madarat, pemalsuan makam, penjarahan sejarah, ini luar biasa. Apakah itu bukti lah? Kalau tidak dibukti, kenapa tidak dilaporkan saja? Itu kan pencemaran. Tapi sampai sekarang kan tidak ada tindakan laporan pada orang-orang yang menduga, mencurigai bahwa pemalsuan makam itu oleh dia, termasuk juga pemalsuan atau penjarahan sejarah NU. Nah inilah akibat daripada ketua NU yang husnuzon, maka terjadilah para oknum-oknum itu makin besar kepala, ya, seolah bebas melakukan apa saja. Begitu ya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.